Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersua kembali bersama saya Nurdin Mappa dalam rangka saling tazkir, kita saling ingat mengingatkan dalam agama kita. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang persoalan amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah As-Sab ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita selaku seorang mukmin, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang masing-masing tafakkur merenung, memikir-mikirkan amalan yang pernah dia lakukan. Sudah ada bekal yang dia siapkan untuk masa yang akan datang. Tentu bekal yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bukanlah harta, bukanlah mobil, rumah atau semacamnya, atau mungkin uang yang berlipat-lipat yang sementara kita simpan di bank. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu adalah amal kita. Kalau kita sudah melakukan amalan, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita semuanya bersegera untuk mempersiapkan itu. Amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amalan soleh, amalan yang dilandasi oleh keimanan, amalan yang dilandasi dengan keikhlasan, dan amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amalan yang kita lakukan bagaikan seorang petani yang sudah menanam tanaman, kemudian ada hasilnya yang nampak, tentu tidak aman dari hama yang bisa merusak tanaman itu. Sama halnya seseorang yang melakukan amalan, tentu tidak semua amalan yang dia kerjakan itu aman dari hal-hal yang bisa merusak amalannya. Oleh karena itu, melalui channel ini saya ingin mengingatkan diri saya, begitu pula kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sempat membuka channel ini. Ada beberapa hal yang bisa merusak amalan seseorang, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika amalan itu dicampur dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam keyakinan maupun di dalam ibadah. Dalam keyakinan misalnya meyakini ada Allah selain, ada Tuhan selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang memberi jodoh selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengakui adanya kekuatan selain kekuatan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin dia mempercayai jimat dan sebagainya. Nah, ketika seseorang dalam keyakinannya seperti itu, maka itu disebut syirik fil aqidah. Kemudian ada orang yang syirik dalam ibadah, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nenek moyangnya, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah patung dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu musyrik,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in asrakta la yahbatanna amaluka." Jika kamu syirik, kamu musyrik, maka tertolaklah kau punya amal. Inilah salah satu hama. Kalau dalam pertanian kita sebut hama di dalam amalan, yaitu menyebabkan amalan seseorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya itu dicampuri dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalan yang dilandasi dengan niat bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan amalan itu riya kepada sesama manusia. Ya, dia mengerjakan suatu amalan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ia ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Dia ingin mendapatkan prestise dari orang lain. Sehingga dia melakukan suatu amalan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal kita tahu pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita baca di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang riya ini biasa juga disebut orang yang syirik asgar, syirik yang kecil, karena dia ingin mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang riya tentu amalannya tidak akan dia dapatkan, malah rusak amalannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan suatu amalan dengan ikhlas, seperti yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya tidak memerintahkan engkau beribadah kecuali dengan ikhlas, mukhlis, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya berniatlah mengerjakan sesuatu karena Allah. Niatakallah mukhlisina lahuddin. Berniat mengerjakan sesuatu perintah Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mengetahui dan memulai niat ini, pertama harus dulu memahami bahwa ini adalah perintah Allah. Saya mengerjakan ini karena didorong oleh perintah Allah, lalu kemudian dengan ikhlas mengharapkan balasan semata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang bisa membuat amalan seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dalam bahasa kita disebut bid'ah. Dia melakukan sesuatu amalan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka membuat-buatnya sendiri. Mereka melakukannya karena taklid kepada orang lain. Padahal tuntunannya sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berani melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka tertolaklah amalan yang dia kerjakan. Itulah yang disampaikan di dalam hadis, man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan perintahku, kata Rasulullah, maka tertolaklah amalannya. Bahkan kalau di dalam ibadah mahdah, di dalam ibadah khas, ketika seseorang melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan amalan yang diperintahkan, maka itu dikategorikan sama dengan bid'ah. Nah, bid'ah ini disebut dalam hadis ad-dalalah, dan setiap ad-dalalah finnar. Jadi apa yang dilakukan tidak sesuai dengan Allah, perintah Allah dan Rasulnya di dalam amalan-amalan mahda, dalam amalan-amalan ibadah mahda atau ibadah khas, maka
itu disebut bid'ah. Nah, orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah itu disebut ad-dalalah, kesesatan. Wa kullu dalala finnar, dan tempatnya bukannya surga, tetapi mereka akan mendapatkan tempat di dalam neraka. 3 hal ini bagi seorang yang rajin melakukan amalan soleh, mari kita jaga, mari kita pelihara, karena ini adalah merupakan hama dari amalan kita, sehingga kelak di kemudian hari kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita terbebas dari kemusyrikan, dari riya, dari amalan bid'ah, sehingga insya Allah amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tazkir singkat ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya sebagai seorang yang daif. Hadanallahu ayyakum billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, nuwal kalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.